Oke, materi kali ini ya seperti yang sudah saya rencanakan, yaitu tentang strategi pemasaran. Jadi, teman-teman kalau ingat di materi sebelumnya kita membahas tentang strategi operasional. Nah, selain strategi operasional, di dalam sebuah organisasi itu ada strategi pemasaran dan juga strategi keuangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu strategi tersebut. Kalau kemarin kita belajar tentang strategi operasional, kita akan belajar strategi pemasaran pada saat ini. Nah, strategi pemasaran itu apa? Strategi pemasaran itu singkatnya adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang kita lakukan secara terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi kata kuncinya yang pertama yaitu keunggulan kompetitif. Nah, apa itu keunggulan kompetitif? Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang kita miliki di organisasi kita, baik itu perusahaan atau organisasi lainnya. Nah, dibandingkan dengan organisasi pesaing kita atau perusahaan pesaing kita seperti itu. Nah, selanjutnya setelah keunggulan kompetitif ini juga strategi pemasaran ini digunakan supaya keunggulan ini berlanjut atau memiliki berkelanjutan. Artinya apa? Artinya keunggulan kompetitif tidak hanya terjadi pada saat ini saja, tapi juga terjadi di masa depan dan sebagainya seperti itu. Nah, itulah kegiatan strategi pemasaran, tujuannya seperti itu. Nah, strategi dan giat pemasaran dari sudut pandang penjual kita sebagai ketika kita memiliki sebuah organisasi, kita pasti memiliki sebuah produk. Nah, bagaimana sih memasarkan sebuah produk itu? Strategi yang umumnya digunakan yaitu strategi 4P. Pertama yaitu place, yang kedua itu produk, yang ketiga itu price, dan yang keempat yaitu promotion. Place itu artinya tempat, produk artinya produk yang akan kita miliki itu harus memiliki mutu yang baik. Yang selanjutnya itu price atau harga yang kita jual itu harus masuk akal atau bahasa sekarangnya itu harus worth it seperti itu. Yang keempat yaitu promotion atau promosi yang kita lakukan seperti apa. Gitu. Nah, konsep strategi pemasaran tujuannya adalah untuk memberikan total customer satisfaction atau kepuasan pelanggan secara total. Jadi, bagaimana kita menciptakan sebuah kepuasan pelanggan dengan ketika mereka mengkonsumsi produk kita. Jadi misalkan kita memiliki produk yaitu jasa, misalnya jasa hotel seperti yang kemarin. Nah, bagaimana pelanggan ini puas dengan jasa hotel kita, layanan kita. Bagaimana kita memberikan pelayanan kamarnya, bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap sarapannya dan sebagainya. Nah, itu adalah produk-produk yang kita tawarkan, yang kita berikan, dan bagaimana caranya supaya konsumen itu bisa terpuaskan dengan produk kita seperti itu. Nah, kepuasan pelanggan sepenuhnya atau total customer satisfaction bukan berarti memberikan kepada apa yang menurut kita sebagai penjual atau pemilik produk keinginan dari mereka, tetapi apa yang sesungguhnya mereka inginkan, serta kapan dan bagaimana mereka inginkan. Jadi, yang kita lakukan pada strategi ini bukan apa yang menurut kita itu terbaik buat mereka, tapi yang bukan menurut kita apa yang mereka minta, tapi apa yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi ada cerita dulu ketika Ford mobil di Amerika. Jadi Ford Motor itu dia memproduksi mobil. Dia menanyakan kepada calon-calon konsumennya nih, kendaraan apa yang Anda butuhkan, Pak? Mereka menjawabnya, konsumennya, karena waktu itu zaman itu masih pakai kuda ya. Waktu itu mereka jawabnya, iya kita pengen kuda yang lebih cepat, kereta kuda yang lebih kuda yang lebih kuat mengangkat kereta yang lebih panjang, lalu kuda yang lebih cepat dan sebagainya. Nah, waktu itu Ford ini dia tidak memberikan kuda, mereka tidak memproduksi kuda, tapi mereka memproduksi kendaraan bermesin
kendaraan bermesin, bukan kendaraan bertenaga kuda lagi, dan tenaga hewan kuda ya, tapi kendaraan yang menggunakan mesin, menggunakan uap, menggunakan minyak dan sebagainya seperti itu. Nah, itu adalah yang sebenarnya pelanggan butuhkan. Jadi mereka minta kuda yang lebih cepat, tetapi pada kenyataannya yang sebenarnya mereka butuhkan adalah suatu kendaraan yang bisa melaju lebih cepat, lalu lebih stabil, dan bisa memiliki kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya seperti itu. Nah, maka muncullah produk, yaitu produk kendaraan mesin, kendaraan bermotor seperti mobil seperti itu. Nah, itulah bagaimana cara kita memahami keinginan konsumen seperti itu. Nah, dari sudut pandang pelanggan, strategi marketing ini kita harus memenuhi 4C dari pelanggan. Yang pertama yaitu customer needs and wants, atau kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Yang kedua yaitu cost to the customer, atau biaya pelanggan, biaya yang dikeluarkan oleh mereka itu berapa gitu. Yang selanjutnya yaitu convenience, atau kenyamanan dari pelanggannya itu bagaimana, dan yang terakhir yaitu communication dari kita penyedia jasa, bagaimana pelanggan itu mendapatkan pelayanan komunikasi yang baik dari produk kita seperti itu. Nah, untuk lingkup pasar, di sini kita akan membahas 3 strategi. Yang pertama yaitu single market strategy, yang kedua multi market strategy, dan yang ketiga yaitu total market strategy. Single market strategy itu apa? Atau bahasa Indonesianya itu strategi pasar tunggal. Nah, strategi pasar tunggal di sini artinya kita akan membidik pada pasar yang berfokus dalam satu segmen saja. Misalnya kita membidik produk pada segmen masyarakat menengah atas, misalnya kita menjual barang-barang yang prestisius seperti itu. Nah, ketika kita menjual barang-barang yang mahal, barang-barang yang tidak bisa dijangkau oleh segmen-segmen lainnya, nah, untuk menjalankan strategi ini, perusahaan itu harus memperhatikan yang pertama yaitu melayani pasar dengan penuh hati meskipun ada kesulitan awal. Karena kita hanya berfokus di satu segmen, kita harus melayani dengan sepenuh hati, dengan sepenuh dengan kekuatan kita. Nah, selanjutnya yaitu hindari persaingan dengan perusahaan yang sudah besar. Jadi ketika kita ingin fokus dalam satu segmen, hindari persaingan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Artinya ketika produk kita sama dengan perusahaan lainnya yang sudah besar dan segmen kita hanya satu di sana, maka ada kemungkinan kita akan kalah dengan perusahaan tersebut seperti itu. Yang selanjutnya yaitu multi market strategy, atau strategi pasar multi pasar. Strategi ini yaitu ingin melayani beberapa segmen pasar yang berbeda. Jadi misalkan kita melayani segmen pasar yang dengan orang dengan penghasilan menengah dengan orang berpenghasilan atas seperti itu. Nah, untuk melakukan kegiatan ini, untuk melakukan strategi ini, kita perlu untuk memilih segmen yang cermat untuk difokuskan. Kita akan fokus kemana nih? Misalkan kita akan fokus ke segmen menengahnya aja. Nah, maka segmen ke atasnya tetap dilakukan, tetapi kita akan fokus ke segmen menengahnya aja. Nah, yang kedua yaitu hindari persaingan dengan perusahaan yang melayani seluruh pasar. Nah, jangan sampai teman-teman bersaing dengan perusahaan yang melayani seluruh segmen pasar. Jadi, misalnya perusahaan yang melayani seluruh segmen pasar itu, dia melayani segmen pasar bawah, segmen pasar menengah, dan segmen pasar atas seperti itu. Kita menghindari persaingan dengan perusahaan dengan produk yang sama. Kita buat produk yang berbeda dengan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu total market strategy, atau strategi pasar menyeluruh. Pada total market strategy ini kita akan melayani seluruh spektrum pasar dengan menjual produk yang berbeda ke segmen yang berbeda di pasar. Nah, untuk persyaratannya kita harus menetapkan berbagai kombinasi harga, produk, promosi, dan strategi distribusi di segmen yang berbeda. Jadi kita harus menetapkan nih
kombinasi harga, lalu juga produk-produk yang kita gunakan. Yang selanjutnya yaitu promosi yang kita akan buat dan strategi distribusi segmen yang berbeda. Nah, komitmen manajemen puncak juga penting untuk melakukan strategi total market strategy ini, karena dengan komitmen manajemen puncak yang ingin melakukan strategi total market strategy ini, maka kita bisa merangkul pasar yang akan kita tuju seperti itu. Dan yang terakhir, ketika kita ingin menggunakan total market strategy, maka kita harus memiliki posisi keuangan yang kuat, karena dengan strategi pasar menyeluruh atau total market strategi, pasti banyak segmen yang akan kita tuju. Karena banyak segmen yang akan kita tuju, maka kebutuhan dana yang kita gunakan juga bakalan banyak seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu market entry strategy atau strategi memasuki pasar. Jadi ketika kita memiliki sebuah produk di dalam perusahaan atau dalam organisasi, kita harus memiliki strategi untuk memasuki pasar itu. Nah, strateginya itu seperti apa? Saya berikan 3 jenis strategi. Yang pertama yaitu first in strategi atau strategi masuk pertama. Strategi masuk yang pertama di sini artinya kita memasuki sebuah pasar sebelum ada pasar yang lain. Nah, sebelum ada produsen yang lain. Misalnya kita menjual roti isi daging seperti itu. Sebelum ada orang yang menjual roti isi daging seperti itu. Berarti kita akan memasuki pasar sebagai seorang produsen yang pertama seperti itu. Nah, yang kedua yaitu syaratnya. Syaratnya yaitu kita harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengambil risiko, karena kita masuk ke pasar yang pertama. Kalau kita masuk pasar yang pertama, berarti kita harus siap-siap menerima risiko bahwa pasar itu tidak menerima produk kita, seperti itu. Yang kedua yaitu kompetensi teknologi. Jadi kita harus memiliki teknologi ketika kita akan masuk pasar baru yang belum dimiliki oleh orang lain. Hal ini kenapa penting? Karena dengan teknologi kita akan membuat pasar tersebut menjadi memproduksi, maksudnya mengkonsumsi produk kita seperti itu. Yang selanjutnya yaitu berusaha untuk menjadi yang paling atas atau menjadi pemimpin dari pasar tersebut. Ketika kita sudah masuk jadi yang pertama, kita harus berusaha bagaimana supaya kita tetap menjadi menjadi pemimpin pasar situ. Yang selanjutnya pastinya kita akan mengeluarkan banyak promosi yang berat karena kita akan masuk ke pasar yang baru. Contohnya kayak misalkan dulu Gojek ketika belum ada ojek online, kan dia mengeluarkan banyak nilai promosi yang banyak sekali. Nah, disitulah tantangannya. Yang selanjutnya yaitu buat permintaan utama. Bagaimana kita membuat sebuah permintaan di pasar yang baru ini. Dan selanjutnya yaitu evaluasi kekuatan dengan cermat. Kita harus memahami apa kekuatan yang kita miliki, lalu produk apa yang kita tawarkan sehingga orang tertarik dengan produk kita, seperti itu. Yang selanjutnya itu early entry strategy atau strategi masuk awal. Nah, strategi di sini bedanya dengan first strategi tadi, di sini pasarnya sudah ada, tetapi kita masuki pasar secara berurutan setelah pemimpin. Jadi ketika udah ada pemimpin pasar, kita masuk pasar. Nah, inilah yang dilakukan oleh ojek-ojek online setelah Gojek. Misalnya ada Grab, misalnya ada ojek online lain. Misalnya waktu itu teman-teman kalau yang masih sekarang masih ada ya, kayak misalnya ada Maxim, lalu misalnya dulu itu ada ojek-ojek online kecil-kecil seperti kayak Birujek dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah perusahaan atau organisasi yang masuk setelah ada pemimpin seperti itu. Nah, untuk menggunakan strategi ini, syaratnya apa sih? Yang pertama, kita harus memiliki strategi pemasaran yang unggul. Jadi strategi pemasaran kita tuh harus bagus. Ketika kita masuk setelah pemimpin pasar, misalnya pemimpin pasarnya adalah Gojek, lalu ketika Grab mau masuk atau Maxim yang baru masuk, maka strategi pemasaran kita harus bagus. Dan selanjutnya yaitu sumber daya kita juga harus cukup kuat untuk menantang pemimpin pasar tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita memiliki komitmen yang kuat untuk menantang pemimpin pasar tersebut.
yang terakhir yaitu laggard entry strategy atau laggard entry strategy ini artinya strategi masuk belakangan. Jadi setelah pasar itu sudah ada pemimpin pasar dan sebagainya, kita baru masuk ke pasar tersebut, kita baru menjual produk di pasar tersebut. Nah, memasuki pasar menjelang akhir fase pertumbuhan atau selama fase kedewasaan. Artinya itu ya, artinya kita masuk pasar sebelum akhir fase dari pertumbuhan atau selama fase maturity atau fase kedewasaan. Nah, ketika kita masuk pasar yang sudah ada, lalu kita datang sebagai masuk belakangan, maka kita bisa menggunakan strategi, yaitu meniru. Kita meniru produk yang sudah ada, yang selanjutnya itu prakarsa, atau kita memiliki produk yang berbeda dengan yang sudah ditawarkan di pasar yang sudah ada. Nah, syaratnya kita harus bisa melakukan peniruan, yang kedua itu kemampuan riset pasar, kemampuan produksi, pemrakarsa atau inovasi, dan kemampuan riset pasar juga, kemampuan untuk menghasilkan strategi pemasaran yang kreatif. Itu jadi lebih berat ya ketika kita masuk dengan menggunakan strategi masuk belakangan. Yang terakhir kita akan bahas tentang strategi marketing dengan mix atau 4P. Yang pertama yaitu produk, strategi marketing mix dengan 4P produk, yaitu berkaitan dengan kualitas, penampilan, tambahan gaya, merek, pengepakan, ukuran, pelayanan, garansi, dan sebagainya. Pokoknya bagaimana kita menciptakan produk yang bagus dari produk yang bisa kita tawarkan ke pasar itu. Bagaimana caranya produk itu bisa menarik buat pasar kita. Yang selanjutnya yaitu price atau harga. Nah, kita bisa menerapkan strategi misalnya potongan harga, atau kita bisa menerapkan strategi bundling harga, atau kita bisa menerapkan strategi kredit seperti itu. Nah, itu adalah strategi harga. Yang selanjutnya itu strategi promosi, bagaimana kita menawarkan produk kita dengan menggunakan promosi, misalnya dengan iklan di sosial media atau dengan menggunakan endorsement. Lalu bisa juga kita menggunakan koran lokal dan sebagainya. Itu adalah strategi promosi. Dan yang terakhir yaitu place atau tempat di mana kita menjual produk kita. Apakah kita menjual dekat dengan pelanggan atau tidak, seperti itu. Termasuk juga alur distribusi, lokasi, tingkat ketersediaan, dan transportasi. Nah, di beberapa teori para peneliti menambahkan, contohnya Philip Kotler menambahkan 2P tambahan, yaitu power, dengan artian mengenali, membina hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap pasar. Artinya kita membina hubungan dengan pihak-pihak yang mempengaruhi pasar. Dan selanjutnya itu public relation, yaitu dengan bagaimana caranya melakukan pendekatan atau menciptakan sebuah citra yang baik terhadap produk kita di kalangan masyarakat, seperti itu. Nah, ini singkat tentang 4P tadi. Yang pertama produk, yaitu merupakan jalan keluar terhadap permasalahan konsumen. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan di konsumen, maka kita akan menciptakan produk seperti itu. Kan dari sisi konsumen kan ingin memiliki solusi dari permasalahan dia. Nah, kita menawarkan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu. Yang kedua yaitu price ini atau harga ini, strategi ini digunakan untuk memenuhi biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan atau cost to customer yang kita bahas sebelumnya tadi. Yang selanjutnya yaitu place, yang di sini adalah untuk memenuhi kenyamanan dari pelanggan. Dan yang terakhir yaitu promotion, yang digunakan untuk komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.